musibah. Sedekah memiliki dampak, sedekah memiliki pengaruh yang begitu menakjubkan bagi orang-orang yang ingin melepaskan dirinya dari bala dan musibah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan apa? Sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Contoh konkret dalam kehidupan seorang muslim hal ini. Saya pernah bertemu dengan seorang jamaah di Kabupaten Pelalawan. Bapak ini punya istri, dan istrinya divonis oleh dokter bahwasanya umurnya memang tidak lama lagi karena penyakitnya penyakit ganas dan stadiumnya sudah stadium tinggi, dan nyaris dalam ilmu kedokteran tidak tersisa umurnya kecuali hanya beberapa bulan saja, 3 bulan kalau nggak salah saya. Maka sang ibu ini mengatakan kepada suaminya, bang, sebelum nanti akhirnya memang umurku itu habis, bawa saya umrah. Bawa saya umrah. Memang alhamdulillahnya dia orang yang mampu, ya, bawa saya umrah. Akhirnya ditetapkanlah jadwal untuk umrah. Namun sebelum umrah dia terbesit lagi. Sekian lama kita menumpuk harta, mengumpulkan uang. Gimana kalau sebelum kita umrah kita undang seluruh anak yatim yang ada di komplek dan di beberapa teman yang kita kenal, kita bawa makan mereka, kita santuni mereka. Puluhan anak yatim diundang ke rumah, disantuni jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, disantuni. Kemudian akhirnya setelah dia menyantuni anak yatim, dia kemudian bersedekah kepada mereka, ya, hari berjalan sebagaimana biasanya sampai akhirnya datanglah masa dan jadwal umrah tersebut. Datanglah masa dan jadwal umrah. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Akhirnya dia umrah. Pulang dari umrah, dia rasa ada perasaan tenang, ada perasaan nyaman. Kekhawatiran yang selama ini itu selalu menghantui dirinya, merenggut ketenangan dan kenyamanan hidupnya, mulai hilang sedikit demi sedikit. Dia coba kontrol. Biiznillah jemaah sekalian, kontrol ketika itu dokter cukup takjub. Dokter cukup terheran-heran. Kenapa kemudian kanker yang sudah begitu luar biasa itu mulai mengecil, mulai mengempes, dan bahkan nyaris hilang. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, mulai tersadarkan oleh dua orang ini, antara bapak dan ibu ini, suami istri ini, jangan-jangan ini karena pengaruh sedekah yang dia lakukan sebelum umrah dan ketika dia membelanjakan uangnya itu untuk beribadah. Karena ibaratnya atau hakikatnya jemaah sekalian, umrah itu menghilangkan kemiskinan, ya kan? Fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena sesungguhnya tuh kota infak berjalan tuh pembahasan kita sedekah kan, jangan nanggung-nanggung lagi Pak, perlu 2 kali nanti jalan. Udah sampai sini geser lagi ke sana, kan pembahasannya apa sini? Pas sedekah, ibu-ibu nanti 3 kali ke belakang nggak apa-apa, karena ibu-ibu biasanya lebih semangat dalam bersedekah. Taib, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Naam. Akhirnya ketika dokter ngecek lagi, hampir takjub. Kok bisa? Apa? Ya apa? Selama ini saya dengar kisah-kisah ini dari guru kita Syekh Khalid Basalamah. Begitu banyak kisah tentang hal ini kan. Tapi kali ini saya langsung dengar dari orang yang menjadi saksi mata langsung hal itu. Dan orangnya sekarang masih hidup, bapak itu. Istrinya masih hidup sampai sekarang. Bahkan kita bisa langsung kalau emang pengin kita mendapatkan kejelasan bisa langsung datang ke sana. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika akhirnya dia mendapatkan ada ta'thir, pengaruh yang begitu luar biasa dalam dirinya, maka akhirnya dia mengatakan, bang, bagaimana kalau kita bangun masjid? Bangun masjid. Akhirnya mereka bangun masjid, dan dalam masjid itulah sekarang kajian luar biasa adanya. Saya sebutkan namanya masjid ini karena ada kebaikan di sana. Ada Masjid Jannatul Firdaus di daerah Pelalawan Kerinci sana. Masjid Jannatul Firdaus. Itu bapak tadi yang bangun, ibu tadi yang bangun, karena mendapatkan ta'thir yang ajib, mendapatkan pengaruh yang begitu luar biasa yang mereka dapatkan dari pengaruh apa? Sedekah. Pengaruh sedekah. Orangnya masih hidup,
kedua-duanya. Dan ini contoh real dan nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayar sedekah yang dikeluarkan itu dengan apa? Dengan tersembuhkannya seseorang dari penyakit. Barangkali di antara kita ada yang punya keluhan sakit menahun atau sakit tak kunjung sembuh. Coba, bisa jadi kita dengan bersedekah, oh udah tingkatkan, ya kan? Udah tingkatkan nilainya. Cari orang-orang yang betul membutuhkan, ya kan? Dan usahakan untuk bersedekah di saat kita mulai dihinggapi rasa bakhil. Usahakan untuk bersedekah, paksa diri untuk berinfak ketika diri mulai dihinggapi rasa pelit. Kebutuhan mulai banyak, sedekah Pak. Anak banyak yang sekolah, sedekah Pak. Utang mulai numpuk, sedekah. Ketika lilitan hidup itu sudah mulai banyak, masalah-masalah kehidupan sudah mulai menumpuk, perbanyak sedekah. Biidznillah satu persatu itu akan selesai. Masalah yang runyam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan dan uraikan utasan demi utasan masalah-masalah itu. Tayyib, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau di sini, kata Syekh Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, walau kanat min fajirin aw zalim bal min kafir. Kata beliau rahimahullah, bahkan pengaruh baik sedekah itu tetap akan didapatkan bagi orang yang fajir sekalipun. Fajir itu apa? Fajir itu apa? Ahli maksiat. Orang yang kerjaannya durhaka, dosa dan dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fajir itu lawan kata muttaqi. Lawan kata orang yang bertakwa itu fajir. Naam. Wa in kana fajiran. Sekalipun dia orang yang fajir, orang yang banyak dosa, ada kalanya sedekah tetap memiliki pengaruh baik bagi dia. Au zalim, atau orang yang zalim sekalipun. Bal in kana kafiran, bahkan sekalipun dia orang-orang yang kafir, Allah tetap akan berikan itu pengaruh baik dalam diri si kafir tersebut. Dan barangkali pengaruh baiknya Allah pertemukan dia dengan orang-orang yang baik, kemudian dia didarahkan dan diberikan dan ditunjukkan kepada hidayah Islam, dan dia menerima hidayah tersebut. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa tidak ada yang paling berhak untuk memperbanyak sedekah adalah kita yang sudah mengenal sunnah. Kita yang sudah mengenal sunnah dan kita yang sudah mendapatkan hidayah sunnah ini. Karena khawatir kita hidayah akan lepas. Khawatir hidayah akan lepas, dan di antara perkara yang bisa mempertahankan keimanan seseorang ya dengan ini, dengan sedekah. Naam. Fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha an anwa'in min al-bala, anhu anwa'an min al-bala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dan akan mencegah darinya dengan musibah. Sedekah memiliki dampak. Sedekah memiliki pengaruh yang begitu menakjubkan bagi orang-orang yang ingin melepaskan dirinya dari bala dan musibah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan apa? Sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Contoh konkret dalam kehidupan seorang muslim hal ini. Saya pernah bertemu dengan seorang jamaah di Kabupaten Pelalawan. Bapak ini punya istri, dan istrinya divonis oleh dokter bahwasanya umurnya memang tidak lama lagi karena penyakitnya penyakit ganas dan stadiumnya sudah stadium tinggi, dan nyaris dalam ilmu kedokteran tidak tersisa umurnya kecuali hanya beberapa bulan saja, 3 bulan kalau nggak salah saya. Maka sang ibu ini mengatakan kepada suaminya, bang, sebelum nanti akhirnya memang umurku itu habis, bawa saya umrah. Memang alhamdulillahnya dia orang yang mampu, ya, bawa saya umrah. Akhirnya ditetapkanlah jadwal untuk umrah. Namun sebelum umrah
dia terbesit lagi. Sekian lama kita menumpuk harta, mengumpulkan uang. Gimana kalau sebelum kita umrah, kita undang seluruh anak yatim yang ada di komplek dan di beberapa teman yang kita kenal. Kita bawa makan mereka. Kita bawa mereka, kita santuni mereka. Puluhan anak yatim diundang ke rumah. Disantuni jemaah sekalian. Rahimanillah wa iyyakum. Disantuni. Kemudian akhirnya setelah dia menyantuni anak yatim, dia kemudian bersedekah kepada mereka. Ya, hari berjalan sebagaimana biasanya. Sampai akhirnya datanglah masa dan jadwal umrah tersebut. Datanglah masa dan jadwal umrah. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Akhirnya dia umrah. Pulang dari umrah, dia rasa ada perasaan tenang, ada perasaan nyaman. Kekhawatiran yang selama ini itu selalu menghantui dirinya, merenggut ketenangan dan kenyamanan hidupnya, mulai hilang sedikit demi sedikit. Dia coba kontrol. Kontrol. Biiznillah jemaah sekalian, kontrol ketika itu dokter cukup takjub. Dokter cukup terheran-heran. Kenapa kemudian kanker yang sudah begitu luar biasa itu mulai mengecil, mulai mengempes, dan bahkan nyaris hilang. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, mulai tersadarkan oleh dua orang ini, antara bapak dan ibu ini, suami istri ini, jangan-jangan ini karena pengaruh sedekah yang dia lakukan sebelum umrah dan ketika dia membelanjakan uangnya itu untuk beribadah. Karena ibaratnya atau hakikatnya jemaah sekalian, umrah itu menghilangkan kemiskinan, ya kan? Fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena sesungguhnya tuh kota infak berjalan tuh pembahasan kita sedekah kan, jangan nanggung-nanggung lagi Pak, perlu 2 kali nanti jalan. Udah sampai sini geser lagi ke sana, kan pembahasannya apa sini? Pas sedekah, ibu-ibu nanti 3 kali ke belakang nggak apa-apa, karena ibu-ibu biasanya lebih semangat dalam bersedekah. Taib, jemaskan rahimanillah wa iyyakum. Nah, akhirnya ketika dokter ngecek lagi, hampir takjub, kok bisa? Apa? Ya apa? Selama ini saya dengar kisah-kisah ini dari guru kita Syekh Khalid Basalamah. Begitu banyak kisah tentang hal ini kan. Tapi kali ini saya langsung dengar dari orang yang menjadi saksi mata langsung hal itu. Dan orangnya sekarang masih hidup, bapak itu. Istrinya masih hidup sampai sekarang. Bahkan kita bisa langsung kalau emang pengen kita mendapatkan kejelasan bisa langsung datang ke sana. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika akhirnya dia mendapatkan ada ta'thir, pengaruh yang begitu luar biasa dalam dirinya, maka akhirnya dia mengatakan, "Bang, bagaimana kalau kita bangun masjid?" Bangun masjid. Akhirnya mereka bangun masjid. Dan dalam masjid itulah sekarang kajian luar biasa adanya. Saya sebutkan namanya masjid ini karena ada kebaikan di sana. Ada Masjid Jannatul Firdaus di daerah Palalawan Kerinci sana. Masjid Jannatul Firdaus. Itu bapak tadi yang bangun, ibu tadi yang bangun. Karena mendapatkan ta'thir yang ajib, mendapatkan pengaruh yang begitu luar biasa yang mereka dapatkan dari pengaruh apa? Sedekah. Pengaruh sedekah. Orangnya masih hidup, kedua-duanya. Dan ini contoh real dan nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayar sedekah yang dikeluarkan itu dengan apa? Dengan tersembuhkannya seseorang dari penyakit. Barangkali di antara kita ada yang punya keluhan sakit menahun atau sakit tak kunjung sembuh. Coba, bisa jadi kita dengan bersedekah, tingkatkan, ya kan? Udah tingkatkan nilainya. Cari orang-orang yang betul membutuhkan, ya kan? Dan usahakan untuk bersedekah di saat kita mulai dihinggapi rasa bakhil. Usahakan untuk bersedekah, paksa diri untuk berinfak ketika diri mulai dihinggapi rasa pelit. Kebutuhan mulai banyak, sedekah Pak. Anak banyak yang sekolah, sedekah Pak. Utang mulai numpuk, sedekah. Ketika lilitan hidup itu sudah mulai banyak, masalah-masalah kehidupan sudah mulai menumpuk, perbanyak sedekah. Biiznillah satu persatu itu akan selesai. Masalah yang runyam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan dan uraikan utasan demi utasan masalah-masalah itu. Tayyib, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau di sini, kata Syekh Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, walau kanat min fajirin aw zalim bal min kafir. Kata beliau rahimahullah, bahkan
pengaruh baik sedekah itu tetap akan didapatkan bagi orang yang fajir sekalipun. Fajir itu apa? Fajir itu apa? Ahli maksiat. Orang yang kerjaannya durhaka, dosa dan dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fajir itu lawan kata muttaqi, lawan kata orang yang